satu alat tes ini bisa dipakai untuk 5 jenis pemeriksaan narkoba. Ya, keren kan? Ya. Jadi bisa sekaligus 5. Dia hanya satu, ada di sebelah sini teman-teman. Kalau strip itu ya, itu berarti menandakan positif. Ya, kalau positif berarti pengguna narkoba. Teman-teman siap-siap, hati-hati ya. Tuh, waspadalah, tuh ya. Ya, selamat sore. Hadir kembali di channel Dumo Diagnostik. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas produk rapid test. Produk banyak sekali sebenarnya untuk rapid testnya. Cuma pada kesempatan kali ini kita akan mengulas salah satu produk untuk pengujian narkoba. Teman-teman pasti familiar ya dengan nama narkoba. Narkoba yang bisa dites diantaranya untuk pengujian sabu-sabu, ada bisa dengan amfetamin ataupun metamfetamin, kemudian ada pil koplo, ya, kemudian ada juga ganja. Ini yang paling umum ya, ganja. Teman-teman pasti sering dengar ya ganja ya. Kemudian ada barbiturat, ada metamfetamin juga untuk pengujian sabu, kemudian morfin ini untuk pengetesan heroin ya. Nah, untuk alat tesnya sendiri kita punya 3 item, 3 jenis atau 3 tipe ya. Yang pertama itu ada yang strip, ini teman-teman bisa lihat kemasannya ya, strip. Kemudian ada juga yang kaset atau card atau device. Jadi di lapangan banyak sekali beragam penyebutannya, tapi kalau umumnya disebutnya card atau device ya. Nah, lebih besar. Nanti kita akan buka kemasannya. Ini kita kasih lihat kemasannya aja dulu ya. Ini ya. Baik teman-teman, kita sampai pada tahap untuk pengetesan stripnya ya. Nah teman-teman, apa saja sih yang dibutuhkan untuk pengetesan alat tes narkoba ini ya? Yang pertama tentu alat tesnya, ini yang saya pegang ya. Kemudian yang diperlukan berikutnya adalah sampelnya. Sampel yang dipakai adalah urin ya. Ya teman-teman, kita buka ya alat tesnya, sobek. Di dalamnya ada apa ya? Nah, di dalamnya tentu ada alat tesnya, bentuknya strip. Ini ada silika gel untuk mengawetkan ya, supaya tidak rusak bentuknya. Nah ini bentuknya strip seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman yang akan celup sampelnya, sampel air seninya ya atau urinnya sampai dengan batas maksimalnya ini. Tidak boleh lebih sampai sini dicelup ya, hanya sampai batas maksimal yang sudah ditentukan ya. Oke teman-teman, kita coba ya alat tesnya. Ini kita celupkan ke air urinnya ya. Kita diamkan selama 10 detik. Posisinya harus tegak lurus, tidak boleh miring-miring ya, harus tegak lurus. Diamkan selama 10 detik. Oke. Setelah dicelup, tiriskan ya di pinggir pot urin ya. Kemudian diletakkan di tempat yang datar dan kering. Bisa di atas kemasannya atau di atas kertas kosong atau di atas tisu bisa ya. Baik teman-teman, kalau tadi kita tes yang format strip ya. Nah kali ini kita akan uji yang format kasetnya ya. Nah sampelnya juga sama ya, yang dipakai juga sampel urin atau air seni atau air kencing atau air pipis sama ya. Baik, kita buka ya teman-teman ya. Pasti udah nggak sabar kan ya. Kita buka, kasih di dalamnya. Nah ini ya, ada alat tesnya, teman-teman bisa lihat ya. Bentuknya device seperti ini. Jadi ada tulisan THC untuk pengetesan ganja. Kemudian ada kolom window ya. Ini tampilan nanti garisnya akan muncul di sini ya. Jadi garisnya akan muncul di sini. Nah ini untuk lubang sampelnya. Jadi kalau tadi strip itu dicelup alat tesnya, kalau untuk kaset atau device atau card ini
dia ditetes sampelnya di lubang ini ya. Ini lubang pengetes sampelnya ya. Ini alat tesnya. Kemudian tetesnya pakai apa ya? Nah, di dalamnya sudah ada pipetnya untuk pengambilan sampelnya. Oke, ini kita ambil sampelnya. Cukup ditekan bagian belakang pipetnya, kemudian dicelupkan ke sampelnya, kemudian tenggangkan pipetnya ya. Sampelnya sudah kehisap di dalam pipetnya ya. Ini karena bening jadi nggak kelihatan, tapi kalau urin biasanya agak kuning, dia pasti kelihatan sampelnya. Oke teman-teman, kita tes ya. Kita teskan ke device nya ya. Berapa banyak tetesnya? Itu cukup 3 tetes ya. 1, 2, 3 cukup. Oke. Nah, setelah ditetes ini kita letakkan di tempat yang datar dan kering ya. Ini teman-teman, ada kita punya produk yang luar biasa ya, amazing banget ya. Ini di satu alat tes ini bisa dipakai untuk 5 jenis pemeriksaan narkoba. Apa aja yang bisa diperiksa? Ada THC ya, teman-teman bisa lihat ya, THC agak gelap ya. Ya. Kemudian ada amfetamin, sabu-sabu. Kalau THC tadi ganja, kemudian ada benzo. Ini umumnya pil koplo atau pil BK, kemudian ada kokain, satu lagi ada morfin ya, itu pengetesan heroin. Jadi satu alat untuk 5 parameter sekaligus, keren kan? Oke, kita akan buka kemasannya, pasti udah pada sabar kan ya. Baik teman-teman, kita akan buka kemasannya. Teman-teman, sampelnya juga masih sama ya, dengan urin, dengan air seni, air pipis atau air kencing ya. Itu yang akan kita periksa. Oke, kita buka ya. Ada apa sih? Nah, kemasannya seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Oke. Ini cara pakainya gimana? Nah, ini teman-teman bisa tarik ya. Seperti apa sih tampilan? Nah, stripnya seperti ini teman-teman. Ya. Nah, dicelupnya sama seperti yang strip tadi ya. Jadi dia dicelupkan ke urinnya seperti ini ya. Oke, batasnya hanya sampai stripnya saja, jadi jangan alat tesnya ini atau casingnya ini terikut rendam, jangan, hanya stripnya saja yang dicelup ya. Baik teman-teman, nah ini stripnya kita celupkan ya ke urinnya. Siap. Oke, kita tunggu sama seperti strip tadi ya, ini kurang lebih 10 detik kita diamkan. Setelah dicelup, kita tiriskan di pinggir pot urinnya, kemudian kita letakkan di tempat yang datar dan kering tentunya, jangan yang basah, harus kering, datar dan kering supaya rampatannya maksimal. Oke, seperti ini ya, nggak usah disentuh-sentuh, cukup dibersihkan saja sampai keluar hasilnya, kurang lebih 5 menit. Baik teman-teman, kita sampai pada tahap pembacaan hasil untuk alat tes narkoba ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 2 garis yang muncul di stripnya ya, ataupun yang di device-nya ataupun yang di multipanelnya ya. Jadi teman bisa lihat ya, saya dekatkan ke kamera. Ya, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada 2 garis ya. 2 garis ini menandakan bahwa hasil tesnya negatif. Ya, tidak ada kadar narkoba yang terdeteksi dengan alat ini. Kalau teman-teman diperiksa kemudian hasilnya 2 garis seperti ini, berarti teman-teman negatif pengguna narkoba ya. Ada 2 garis. Nah, kalau dia hanya 1 ada di sebelah sini teman-teman, kalau strip itu ya, itu berarti menandakan positif ya. Kalau positif berarti pengguna narkoba, teman-teman siap-siap, hati-hati ya, waspadalah ya. Kalau hanya ada garis di sebelah sini, ini berarti disebutnya invalid.
ada kerusakan pada alatnya. Biasanya teman-teman analis akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap sampel yang tadi gitu ya, dengan alat tes strip yang sama. Oke, itu untuk stripnya. Oke, kita lanjut. Untuk yang device ya, teman-teman juga bisa lihat. Oke ya, device atau kaset atau card, dia juga muncul 2 garis kalau hasilnya negatif ya. Oke, kalau hasilnya 1 garis di bagian C atau kontrolnya, berarti itu positif terhadap atau terbaca kadar narkoba dalam urinnya. Itu menandakan berarti si pasien yang dites pengguna narkoba gitu ya, karena dia terbaca di alatnya. Kalau apabila munculnya hanya di kolom T, di C-nya tidak muncul, itu menandakan ada kerusakan pada alatnya atau sama sekali tidak keluar garis ya, itu disebutnya invalid. Jika terjadi hal tersebut, maka harus diulang lagi pemeriksaannya dengan alat tes yang baru, bukan yang ini ya, karena rapid ini hanya sekali pakai, tidak bisa diulang lagi pemakaiannya. Oke ya, itu untuk yang kaset. Bagaimana untuk yang panel ya? Oke, teman-teman bisa lihat ya. Oke, di kolom panel ini juga sama ya, ini negatif semua ya, karena muncul 2 garis di Windows-nya di layar ini ya. Jadi menandakan bahwa sampel yang tadi kita pakai tidak mengandung kadar narkoba gitu ya. Nah, bagaimana kalau positif? Positif dia hanya muncul di garis C-nya saja ya. Jika salah satu ini ada yang muncul di garis C dan T-nya tidak ada, berarti salah satu parameter narkobanya itu terbaca positif gitu ya. Misalnya di THC, yang lain 2 garis semua di bagian THC, strip THC hanya terbaca di kontrolnya, T-nya tidak muncul garis, berarti si pasien tadi itu positif pengguna narkoba, karena di dalam sampel urinnya terbaca ada kadar kandungan ganja gitu ya. Juga sama di parameter lainnya ya teman-teman. Ini juga salah satu hal yang tidak kalah pentingnya terhadap rapid test, yaitu bagaimana cara penyimpanan alat rapid test sendiri ya. Harus benar-benar penyimpanannya, tidak boleh asal gitu ya. Terus bagaimana penyimpanannya, di suhu berapa sih idealnya untuk penyimpanan rapid test ya. Kalau teman-teman melihat di kemasannya, di boxnya ini ya, akan sudah saya dekatkan ya. Oke, akan terlihat ya suhu ideal untuk penyimpanan rapid test itu 2-30 derajat Celcius ya, atau yang paling gampangnya di suhu ruang yang ada ventilasi udaranya, itu sudah cukup untuk standar penyimpanan rapid test ya. Sebaiknya tidak disimpan di dalam kulkas, apalagi disimpan di dalam freezer. Itu sangat tidak dianjurkan, tidak direkomendasikan ya. Jadi hanya di suhu ruang yang bagus sirkulasi udaranya, jangan yang panas, atau didekatkan pada benda-benda yang mengeluarkan panas. Ini juga nanti akan berpengaruh terhadap kualitas alat tes rapidnya sendiri ya. Ya, tadi teman-teman, jadi sudah kita melakukan pengetesan untuk alat tes narkoba dengan alat tes rapid ya. Cukup sederhana, sangat mudah digunakan, simple, dan juga mudah untuk dipraktekkan di lapangan ya, terutama teman-teman di laboratorium atau bahkan di rumah juga bisa dipakai ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tentunya tetap semangat, jangan pernah putus asa, jaga kesehatan, salam.